adalah wanita pertamanya. Bab 20. Apa? Darlin memalingkan kepala melihat Jane. Suaranya begitu terkejut. Bukankah kalian... Setelah berpacaran 5 bulan dengan Yos, Jane pun mengatakan akan membawa Yos pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dia dan Yos datang ke sekolah bersama. Setelah itu dia memberitahukan pada Darlin kalau dia sudah melakukan dengan Yos. Saat itu Darlin benar-benar terkejut dan sangat sedih. Hingga akhirnya Yos mabuk, memeluknya dan memanggil nama Jane. Darlin pun merasa sangat sedih. Dia begitu mencintai pria ini, namun semuanya itu bukanlah miliknya. Sebenarnya kami tidak melakukannya. Jane ragu sejenak dan akhirnya mengatakan semuanya kepada Darlin. Siapa yang tahu kalau orang tuaku tiba-tiba kembali. Rumahku juga tidak ada peredam suara. Jadi aku dan Yos tidak jadi melakukannya. Darlin tidak menduga dan terdiam sejenak. Jadi kenapa kamu... Ya, karena aku takut kamu akan mentertawaiku, kata Jane. Aku sudah mengatakan padamu kalau aku akan mendapatkan Yos. Kalau hanya karena orang tuaku kembali dan tidak jadi melakukannya, bukannya nanti kamu akan mentertawaiku. Darlin pun terdiam. Dia tiba-tiba teringat. Saat pertama kali, Yos memang lebih tidak bisa mengendalikan tenaganya. Membuatnya kesakitan selama 2 hari. Dia selalu mengira itu karena Yos mabuk, jadi tidak terlalu memikirkannya. Jadi, dirinya adalah wanita pertama Yos. Memikirkan ini, suasana hati Darlin pun membaik dan tersenyum. Sebenarnya dia juga tidak perlu merasa sedih. Pria itu tidak mencintainya. Paling tidak, wanita yang memiliki pertama kalinya adalah dirinya. Dan selama bersama dengannya selama 3 tahun lebih. Yos juga tidak pernah ada hubungan dengan wanita lain. Darlin sudah merasa sangat puas. Jane mendengar suara tawa Darlin, mengira Darlin sedang mentertawai dirinya. Seketika dia langsung tidak senang. Aku tahu kamu pasti akan mentertawaiku. Darlin, kamu sangat jahat. Kalau tahu begitu, dari awal aku tidak akan mengatakannya padamu. Darlin pun tertawa karena geli dikelitik oleh Jane. Meminta tolong dan berkata, "Tidak kok, aku bukan sedang mentertawaimu." Jangan Jane, geli. Kamu sedang mentertawaiku kan? Mentertawaiku juga tidak akan berguna. Jane sepertinya menyentuh sesuatu. Menghentikan tangannya dengan penasaran bertanya. Darlin, apakah perutmu ada bekas luka? Barusan aku menyentuhnya. Tidak ada. Darlin mendorong tangannya. Jane tidak membiarkannya begitu saja. Pasti ada. Barusan aku sudah menyentuhnya. Mengatakan dan ingin membuka lampu. Darlin hanya bisa menahan tangannya dan berkata, "Memang ada. Aku pernah operasi." Kamu tahu kan, saat barusan bekerja, waktuku sangat tidak teratur. Makan juga tidak teratur.
Setelah begitu sakit, aku barusan pergi ke rumah sakit dan menyadari kalau aku menderita radang usus buntu. Melakukan operasi dan berbaring lama di rumah sakit. Setiap hari hanya makan bubur putih saja. Oh, maaf. Jane pun memeluk Darlene dengan merasa bersalah berkata, "Saat itu aku barusan hidup di luar negeri. Kehidupanku juga tidak begitu baik. Jadi aku tidak menghubungimu. Tidak tahu kamu mengalami hal seperti ini." "Tidak apa-apa kok." Darlene tersenyum, lanjut berkata, "Hanya radang usus buntu saja, bukan masalah besar. Kenapa kamu begitu tegang?" Jane pun berkata, "Iya, yang tidak tega seharusnya adalah Hendrik. Lagian kamu juga tidak memerlukanku kan?" "Sudahlah, tidurlah. Bukankah besok kita mau pergi ke perkebunan buah?" Keesokan harinya, Darlene bangun pagi-pagi mempersiapkan sarapan. Dia membuatnya sendiri. Bubur putih yang begitu kental dan harus dipadukan dengan sayuran perkebunan. Benar-benar sangat enak. Sarapan ini bahkan lebih enak dari sarapan yang ada di kota. Jane pun mengatakan cuacanya sangat bagus. Setelah sarapan, dia pun naik ke atas untuk mengganti rok. Jane membawa topi penghadang matahari yang cantik. Wajah kecil yang begitu indah, setiap saat selalu tersenyum ceria, membuat orang merasa dirinya sangat percaya diri dan berani. Membuat Darlene pun sangat kagum padanya.